para undangan yang sudah hadir di Zoom webinar pada malam hari ini. Seperti biasa kita berjumpa kembali Bapak Ibu di tengah bulan ya dalam acara Monthly Market Outlook PT Valburi Asia Futures. Bersama saya Nino dari PT Valburi Asia Futures cabang Surabaya. Senang sekali pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali walaupun masih dalam perjumpaan online ya Bapak Ibu. Namun tidak mengurangi segala informasi penting yang akan kita sampaikan pada malam hari ini. Buat Bapak Ibu sekalian yang sudah sering mengikuti acara ini, terima kasih dan selamat bergabung kembali. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti Market Outlook ini, semoga segala berita yang kami sampaikan, segala ulasan dan analisa bisa membantu Bapak Ibu dalam bertransaksi ya, terutama di PT Valburi Asia Futures. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai analisa dan Market Outlook pada malam hari ini, kita di bulan Agustus ini mengalami banyak sekali pergerakan yang luar biasa dari market, tentunya dimulai di awal bulan dengan data Amerika, US non-farm payroll yang dirilis luar biasa bagus dari perkiraan, datanya mencapai hampir 1 juta penambahan baru di sektor tenaga kerja Amerika di luar sektor pertanian. Data yang positif itu dilanjutkan dengan penguatan dolar, sehingga pada malam hari ini, ya sampai dengan saat ini kita bisa melihat banyak produk yang mengalami low karena US dollar luar biasa menguat. Saya tadi memantau ada beberapa nih Bapak Ibu, terutama di mata uang euro, di mata uang Australian dollar itu juga sedang berada di harga paling rendah di tahun ini. Ya, termasuk juga turunnya harga minyak mentah karena mungkin ada kekhawatiran terhadap varian baru dari COVID-19 yaitu varian Delta. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui bagaimana ya kelanjutan dari pergerakan pasar di bulan ini dan tentunya juga Bapak Ibu bisa memanfaatkan strategi apa yang akan digunakan nanti dalam menghadapi kondisi yang penguatan dolar yang sekarang ini lagi hot ya. Pada malam hari ini kita akan ditemani kembali oleh Pak Nanang Wahyudin sebagai koordinator riset dan analis PT Valburi Asia Futures, juga sebagai narasumber di berbagai radio dan televisi swasta di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan saja Pak Nanang. Selamat malam Pak Nanang. Selamat malam Pak Nino. Gimana kabar Pak Nanang? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar semua di sana? Puji Tuhan semuanya sehat Pak Nanang. Ya. Sehat Pak Nino. Ya, mangga. Baik Pak Nanang. US dollar lagi kuat-kuatnya ya beberapa hari terakhir ini apalagi ya? Ya, benar, mendekati deg-degan kita nih, apakah tapering apa tidak nih? Kalau udah tapering, waduh, siap-siap aja kita. Isu tapering itu juga menjadi salah satu faktor yang ditunggu-tunggu nih Pak ya, apakah jadi tapering apa enggak gitu ya, dari Amerika sendiri gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Nanang silakan bisa dimulai presentasinya. Namun mungkin sebelumnya, coba Pak bisa dites lagi suaranya, saya merasa sedikit agak kecil ya. Cek. Oke, siap. Sudah pas Pak. Oke, baik Pak Nino. Terima kasih. Selamat malam semua. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Berjumpa kembali dengan saya. Ya mungkin yang sudah sering bertemu, ada familiar dengan saya. Mungkin yang baru bertemu dengan saya ucapkan terima kasih dan salam kenal, dan kita bisa bersua di pertemuan kali ini yang sangat-sangat memberi sebuah motivasi dan peluang kita bertransaksi di pasar mata uang ataupun di pasar komoditas lainnya. Rekan-rekan semua, kita lihat para peserta webinar pada malam hari ini yang insya Allah sehat semua ya, bahagia semua, dan semoga apa yang didoakan dikabuli oleh Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini dan kedepannya sukses selalu dan dimudahkan segala urusan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Baik, sebelum kita mulai, mungkin di sini kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Pak Nino tadi benar apa adanya. Kondisi ataupun yang ada pergerakan market itu fluktuasi cukup lebar di tengah ekspektasi pasar terhadap sebuah langkah ataupun kebijakan yang akan diambil, yang akan ditempuh oleh The Fed dalam waktu dekat ini. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin kita bisa melihat apa yang terjadi di memasuki semester kedua tahun ini. Pasar terlihat adanya sebuah upaya ataupun yang dilakukan oleh The Fed dengan melihat beberapa faktor. Faktor pertama adalah kita lihat yang namanya data ketenagakerjaan Amerika.
Di sini kita lihat di awal bulan kemarin, di awal bulan tanggal 6 Agustus itu terlihat angka non-farm dan tingkat pengangguran Amerika itu mengalami perbaikan 2 kali berturut-turut, kecuali tingkat pengangguran, ya. Dan di sini kita bisa melihat dan kita bisa menyimpulkan bahwa di luar dugaan sektor tenaga kerja hampir menyentuh angka level 1 juta, ya, lapangan kerja, menyerap lapangan kerja. Di satu sisi kita lihat ekspektasi terhadap data tingkat pengangguran Amerika pun yang tadinya diperkirakan bertambah menjadi 6%, dari sebelumnya 5,9%, ternyata menyusut menjadi 5,4%. Hal yang sama juga kita lihat data dari tingkat pendapatan per jamnya di Amerika, yang sebelumnya 0,3 menjadi 0,4%. Dalam artian ini kita lihat sektor tenaga kerja Amerika terus mengalami perbaikan. Dan ini yang selalu menjadi perhatian oleh otoritas setempat, khususnya Bank Sentral Amerika. Kendati ada beberapa faktor lainnya yang menjadi pemicu lainnya, yaitu salah satunya adalah laju inflasi. Pandangan beberapa anggota The Fed melihat laju inflasi Amerika itu mendekati angka 2%, mendekati terus beranjak naik, walaupun belum sepenuhnya berada di angka 2%, tapi mendekati. Tapi ini semua menunjukkan sebuah langkah positif optimisme pasar terhadap laju inflasi Amerika yang terus bergerak naik. Perlu adanya penyesuaian untuk meredam terjadinya hyperinflasi. Apa caranya? Ya nanti kita bahas bersama-sama. Selain faktor data tenaga kerja dan inflasi juga, sektor lainnya itu juga mendukung. Salah satunya adalah sektor retail, sektor manufaktur, sektor jasa, ataupun juga kita melihat dari komponen itu semua menjadi satu bagian yang namanya PDB. Gross Domestic Product Amerika terus mengalami pertumbuhan walaupun di tengah pandemi. Dan ini menjadi negara yang utama, negara yang pertama yang mengalami proses pemulihan lebih cepat jika dibandingkan dengan Uni Eropa, Inggris ataupun negara maju lainnya. Nah, ditambah lagi apa? Ditambah lagi yang namanya paket stimulus. Joe Biden terpilih di bulan November tahun lalu. Di awal Januari muncullah sebuah paket stimulus, ya, itu sebesar 1,9 triliun. Dan bulan ini pun juga keluar paket stimulus sebesar 1 triliun untuk infrastruktur. Jadi akumulasi paket stimulus ini sudah keluar sebesar hampir 3 triliun dolar. Jadi cukup besar uang yang beredar di pasaran, dan langkah-langkah pemerintah Amerika untuk memulihkan perekonomian melalui stimulus corona, kesehatan, pendidikan, dan saat ini adalah infrastruktur. Dan ini yang menjadi sebuah kekhawatiran pasar, ataupun juga pandangan baru yang keluar dari The Fed sendiri, melihat langkah seperti ini, kalau kita bisa flashback, terjadi ini hampir sama, mendekati sama, tapi dengan kondisi yang berbeda, yaitu di 2013 sampai dengan 2015. Mungkin rekan-rekan semua bisa, Bapak Ibu sekalian bisa flashback kembali, melihat histori sebelumnya. Kita searching, kita di Google, kita cari apa yang terjadi 2013, apa itu 2015. Semuanya bermula dari tahun 2008. Ketika terjadinya sebuah subprime mortgage, ya, terjadinya sektor di properti Amerika yang sangat jatuh karena gagal bayar dari debitur. Hal ini memaksa Bank Sentral untuk menggelontorkan dananya. Dan ini yang terjadi di 2008, dan pada akhirnya muncullah upaya yang dilakukan pemerintah untuk merangsang kembali sektor properti dan sektor daya beli masyarakat melalui perbankan, yaitu dengan mengeluarkan sebuah paket pembelian aset obligasi, yaitu sebesar berapa? Sebesar 80 miliar dolar. Yang pada akhirnya terjadinya pengurangan menjadi 70. Tapi itu secara bertahap.
Dan ini yang terjadi 2013. 2013 wacana itu muncul, terrealisasinya 2015. Jadi ada butuh waktu 2 tahun. Itu kondisi yang terjadi di 2008. Yang baru wacana itu muncul 2013 mengenai tapering. Dan ini terjadi. Jadi, yang perlu dicermati adalah hal ini pernah terjadi di Amerika. Apakah efeknya sama yang terjadi di 2013 sampai dengan 2015? Dan kondisi ini terjadi dengan base ataupun cikal bakal terjadinya tapering ini dan paket stimulus ini muncul karena faktor X 2008 supreme mortgage, di 2020 faktornya adalah COVID-19. Sejak Maret 2020, Fed melakukan pemangkasan suku bunga dari 2,5% menjadi 0,25%. Terendah dalam sejarah, dan itu terjadi di tahun yang lalu, di 2013 sampai dengan 2015. Terjadi hal yang sama. Fed, ketika itu menggelontorkan 80 miliar dolar per bulan, pembelian obligasi, pembelian aset treasury. Ya. Tahun ini, di tahun 2020, itu paket stimulus pun juga pembelian aset pemerintah itu sebesar 120 miliar, artinya lebih besar dari tahun 2008. Itu mesti menunggu sampai dengan 2015 terjadinya hal tersebut, pengurangan yang namanya tapering. Tapi tahun ini sepertinya akan dipercepat. Ya, karena dengan kondisi yang berbeda. Dipercepatnya seperti apa? Wacana muncul ketika pertemuan di tanggal 27-28 yang bulan Juli lalu. Itu pertama, itu Jerome Powell mengatakan masih dovish. Tapi pertemuan di bulan Juni, itu sudah muncul wacana tapering yang dilontarkan oleh Jerome Powell sebagai ketua The Fed. Tapi dia meredam itu semua ketika data di bulan Juli, data klaim pengangguran Amerika mengalami kenaikan, inflasi yang juga bergerak naik, tapi data payroll yang kurang begitu baik. Tapi itu semua dibalikan kondisinya ketika di bulan Agustus terjadi perubahan perbaikan yang cukup signifikan dari tingkat pengangguran, dari tingkat farm payroll, dan juga laju inflasi. Dan juga kita lihat beberapa data ekonomi pun menunjukkan sebuah jalur optimisme, sebuah kenaikan. Dan ini kita lihat, muncul lagi dalam FOMC minute kemarin mengatakan bahwa beberapa anggota The Fed menyarankan untuk segera melakukan yang namanya kenaikan suku bunga. Menaikkan suku bunga itu masih lama, temporarinya, waktunya. Masih sementara pengetatannya. Tapi perlu dilakukan langkah untuk mengurangi beban dari hutang, yaitu melalui tapering. Segera mungkin dilakukan. Dan muncul statement di waktu dekat diselenggarakan di tanggal 22-23 bulan depan. Saat keputusan ataupun rapat berikutnya. Apakah hal ini akan terjadi? Apakah hal tersebut akan menjadi sebuah momentum pergerakan harga yang cukup volatile? Dan kita lihat beberapa pair, beberapa produk pun masih bergerak cenderung. Ada contohnya emas yang masih, ataupun XAU yang masih bergerak dalam sebuah range yang tetap terjaga. Euro yang mendekati level terendahnya dalam 1 tahun, sterling juga sama, dan juga dalam pergerakan Aussie dan harga minyak yang kembali bergerak melemah. Efeknya apa? Efeknya muncul wacana, muncul rencana yang siap dilakukan oleh The Fed adalah pengurangan pembelian aset. Dan berapa pengurangan tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat kapan waktunya, kapan terjadinya,
dengan melihat serangkaian data ekonomi dan fokus penting yang akan terjadi di beberapa hari ke depan, yaitu kita lihat data GDP yang akan dipublikasikan tanggal 26 ya, minggu depan. Jackson Hole juga sama. Ini adalah pertemuan simposium Bank Sentral Utama, dan di sini adalah pembicaraan yang akan muncul. Kita akan melihat bagaimana speak-nya dari Jerome Powell, pidatonya, testimoninya Jerome Powell di depan perbankan. Apakah dia akan menyinggung masalah kebijakan moneternya, atau dia malah tidak menyinggung dan memaksa sikapnya dovish, artinya apa? Diam, tidak membahas mengenai pengetatan moneter, itu akan merubah kondisi, akan menjadi sebuah perubahan yang terjadi. Artinya apa? Ketika dovish ataupun tidak menyinggung, otomatis dolar akan bergerak melemah, berbalik lemah. Tapi kalau kita bicara habit dan kebiasaannya Jerome Powell yang diam, bisa dikatakan tidak begitu tegas, ini pun bisa menjadi sebuah keraguan pasar atas langkah yang akan diambil oleh Fed dalam pertemuannya nanti, dan juga dalam pertemuan Jackson Hole nanti. Tapi banyak dorongan dari anggota The Fed ini untuk segera melakukan yang namanya tapering sebelum melakukan menaikkan suku bunga di tahun depan. Nah, Jackson Hole kita nantikan di tanggal 26, tanggal 28. Ini yang perlu diperhatikan. Dan salah satu faktor lain yang menjadi penentu adalah Core PCE Price Index Amerika. Ini juga salah satu yang The Fed inginkan, sebuah data yang bisa menjadi menambah faktor X terhadap sebuah langkah untuk merubah kebijakannya. Lalu kita lihat tanggal 27 hari Jumat, itu ada speak dari Jerome Powell juga, melakukan pembicaraan di simposium. Tanggal 31 di hari Selasa kita lihat consumer confidence Amerika, ini cukup penting karena kita lihat di data di awal bulan kemarin cukup bagus consumer confidence Amerika, ISM juga sama. November payroll di hari Kamisnya, dari Jumatnya tanggal 3 September, ya. Lalu berbarengan dengan data ISM Service PMI, lalu tanggal PPI dan CPI di minggu kedua, lalu di minggu kedua juga ada retail sales, dan minggu ketiganya adalah rapat dari The Fed. Ini semua adalah momentum ataupun fokus yang akan terjadi di beberapa hari ke depan. Dan ini yang perlu kita perhatikan, faktor fundamental ataupun faktor penggerak utama di hari ke depan sebelum terjadinya sebuah rate yang akan menjadi keputusan apakah melakukan tapering atau tidak. Karena apa? Tapering sendiri, di sini kita lihat, ya. Tapering terjadi 2013 ketika itu Ben Bernanke, ya, ketua The Fed ketika itu, dia melakukan pengurangan dari 85 miliar menjadi 75 miliar dolar. Berlaku Januari 2014, dan ini terjadi di bulan, kalau nggak salah di bulan Maret atau April, wacana tersebut muncul. Nah, lalu kita lihat quantitative easing atau QE ini dibagi, yaitu 40 miliar untuk membeli surat utang dan 35 miliar adalah untuk pembelian obligasi kredit perumahan. Yang ketika itu memang supreme mortgage ini menjadi sebuah krisis finansial yang terjadi di Amerika yang cukup mengejutkan. Dan ini yang perlu diperhatikan oleh pasar juga. Dan ini yang perlu juga kita perhatikan juga ketika hal yang sama terjadi di tahun ini, tapi dengan base awal pemicunya yang berbeda, tapi langkah-langkahnya hampir sama. Pembelian obligasi, dan menurunkan suku bunga, dan waktunya melakukan pengetatan melalui tapering dan menaikkan suku bunga. Dan ini yang terjadi. Dan kita lihat wacana ataupun rencana ini terjadi, apakah benar dilakukan dalam waktu dekat seperti yang diutarakan pejabat The Fed dalam testimoni kemarin, dalam minutes-nya. Tapi kita sebagai investor, kita sebagai pelaku pasarnya, harus melihat juga simposium pekan depan, apakah ada upaya penyampaian yang dilakukan oleh Jerome Powell sendiri terhadap langkah kebijakannya. Bila mana ini menyinggung, udah siap-siap kita. Artinya apa? Ini akan mendongkrak pergerakan USD dan akan menghancurkan dan akan menurunkan pergerakan dari sektor finansial yang lainnya, sektor saham ataupun di
pair ataupun rivalitas dolar, yaitu mata uang utama dunia lainnya, dan harga komoditas. Nah, ini data terbaru per bulan Juli kemarin. Walaupun kita lihat mantumannya, inflasi rate-nya Amerika ini dari 0,9 turun menjadi 0,5%. Dan kita akan lihat data ini di minggu kedua, tepatnya di bulan September nanti. Apakah data tersebut akan mengalami lonjakan kembali? Kita lihat beberapa, ini ekspektasi pasar, Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa di akhir tahun itu akan terjadi sebuah kenaikan inflasi yang cukup cepat. Artinya apa? Dalam tahun ini, akhir tahun ini, akan terjadi sebuah lompatan-lompatan laju inflasi. Hati-hati dengan laju inflasi Amerika. Dan year on year-nya ini sama, tidak berubah, 5,4%. Ini kondisi rate Amerika saat ini berada di level terendah 0,25 dalam sejarah. Hal sama terjadi ketika itu langkah yang sama pemangkasan 2013 ya. Itu terjadi pengurangan suku bunga Amerika. Dan ini yang terjadi di bulan Maret ketika pandemi menyerang global. Dan efeknya tidak hanya kalau supreme mortgage, efeknya hanya di pasar mata uang ataupun di pasar Amerika. Dan saat ini efeknya secara global. Apakah pengaruhnya, apakah impact-nya, apakah dampak dari tapering ini sangat besar terhadap pasar global dengan kondisi yang berbeda, ya kan? Karena masing-masing secara global ini mengalami hal yang sama. Apakah sama akan dilakukan oleh negara lainnya? Kalau kita lihat akan sama langkahnya. Tapi seperti yang terjadi di hari Selasa kemarin atau Rabu kemarin, New Zealand dikabarkan waktu pertemuan sebelumnya siap melakukan kenaikan suku bunga. Tapi tiba-tiba tertunda. Karena apa? Karena di New Zealand sendiri terjadi sebuah peningkatan terinfeksi dari virus Delta ini, Corona ini, yang memaksa terjadinya lockdown di beberapa wilayah. Dan ini Bank Sentral menunda kembali. Bulan depan, September, itu ada kabar Kanada akan melakukan menaikkan suku bunga. Nah, jadi ini semua siapa duluan yang melakukan pengetatan? Apakah Amerika nanti melalui taperingnya di bulan depan, atau malah langkah ataupun habit ataupun kebiasaan yang terjadi oleh The Fed memberikan sebuah kejutan di akhir tahun. Ya, kejutan itu The Fed itu biasa dilakukan terjadi di akhir tahun, yaitu ketika sebuah langkah menaikkan suku bunga, pengurangan suku bunga itu terjadi selalu di bulan Desember. Langkah-langkah awal, pertama kalinya. Nah, sekarang apakah tapering ini di bulan depan yang diinginkan oleh minoritas, karena belum sepenuhnya anggota The Fed menginginkan tapering. Tapi apakah akan ada kejutan dari pernyataan Fed di Symposium dan akan dilaksanakannya di bulan September? Ini yang akan kita nantikan di bulan September. Dan ini kondisi rate Amerika saat ini. Nah, ini yang masih berlaku dan ini masih yang akan terjadi, proyeksi yang akan terjadi. Khususnya di Amerika. November diekspektasikan terjadinya sebuah peningkatan laju inflasi dan secara tidak langsung pertemuan Desember Fed nanti di minggu kedua itu siap untuk melakukan tapering. Kabarnya awal Januari, tapi apakah bisa dimundurkan ketika di akhir? Nah, ini antara akhir Desember atau Januari. Ini keinginan pasar seperti ini. Tapi apakah nanti ada kejutan di bulan September, kita akan lihat. Dan kalau kita bisa melihat itu semua, ini semua terlihat dari sebuah yang namanya chart ataupun pola grafik yang terjadi saat ini. Dan ini saya ambil adalah buat perbandingan kita ketika yield obligasi yang di awal tahun, di akhir tahun kemarin, ini menjadi penggerak utama. Ketika yield obligasi bergerak naik, ketika itu dolar pun juga akan bergerak naik. Nah, ini kita lihat komparasinya. Ya, komparasinya ketika terjadi ini secara bulanan. Ini mulai untuk ini adalah yield
dan ini adalah indeks dolar. Yield dan indeks dolar. Dan ini yang terjadi di 2013 dan 2015. Ketika tapering terjadi, pengurangan obligasi terjadi, pembelian aset, itu akan menaikkan sebuah yield obligasi. Akan menaikkan yield obligasi. Tapering berkurang, yield obligasi akan naik. Nah, sama akan terjadi bila mana yang dilakukan Fed ke depan, bila tidak terjadi bila terjadinya sebuah pengurangan pembelian aset, ini pun juga akan membuat yield obligasi akan bergerak naik. Ya, ini adalah gambaran komparasi dari yield obligasi yang saat ini tertahan di berapa? Tertahan di 1,777. Nah, ini saya garis ini di 1,800. Hal sama saat ini posisi saat ini pakai monthly ya, bulanan ya. Target kali ini adalah pencapaian indeks dolar di bulan ini, apakah dia berhasil tutup di atas 9360. Pencapaian dia tutup di atas 9360 ataupun lebih tingginya di 9410. Ini sudah polanya sudah akan mengejar ataupun bergerak mendekati area sini. Hati-hati. Mungkin di sini akan kita lihat pergerakan dari yang namanya ini dia. Kita akan bahas komparasi bagaimana fokus yang penting adalah SAU saat ini dia tidak banyak bergerak tapi menjadi sumbangsi terbesar pergerakan yang kita bisa manfaatkan, yang bisa kita gunakan sebagai instrumen kita berinvestasi yang cukup baik di emas ini. Nah, kalau kita bicara dari yield, dan saat ini adalah indeks dolar. Ini secara monthly. Secara monthly, indeks dolar ini berpotensi menguat, ya, berpotensi menguat ketika stokastik dan juga moving-nya pun dan harga mendekati area yang namanya area 13, moving MA 13. Ini MA 100 dia sudah mendekati, targetnya dia adalah mengejar yang namanya 9491. Hati-hati. Ya, saat ini berada di 9360-an untuk indeks dolarnya. Jadi potensi penguatan terhadap indeks dolar secara bulanan, targetnya dia adalah 9545. Ini MA-nya di 9491 dan di garis mendekati ini yang saya bikin resisten itu ada 9545. Awal mula terjadinya penembusan dan dia pada akhirnya dia bertahan pada area level 8960. Ini yang terjadi di awal tahun ini. Jadi potensi secara bulanan ini indeks dolar walaupun masih berada pada sebuah rentan harga 9300 dengan MA 13-nya ini di 9490, anggap aja 9500, ini tengah dikejar, tengah diupayakan untuk menguat. Apa? Karena tapering, kabar rencana tapering ini membuat indeks dolar diuntungkan. Secara mingguan cukup bagus. Ya. Beberapa kali dia mau testing area high, targetnya dia adalah di 96. Ini dia. Indeks dolarnya. Jadi, potensi saat ini indeks dolar walaupun saat ini tengah diuji di 9350, 9360 sebagai level topnya dia, ini sudah terjadi beberapa kali double top ya, 1, 2, 3 double top. Dan kali ini tengah diujinya kembali di bulan Agustus ini, apakah dia breakout? Setelah breakout dan dia konsisten di atas area tersebut, ini tidak menutup kemungkinan akan berada pada area 94 dan 95. Nah, minggu depan akan mencapai area tersebut. Dan kita lihat posisi hariannya pun juga sama. Ini tertahan di area sini, 9350-nya. Ketika dia pecah, target pertama 9474 level high yang terjadi di bulan September 2020. Nah, ini kalau kita lihat polanya, gelombang wave-nya dia, ini sudah menunjukkan arah positif. Arah menuju, kalau kita zoom, ya, ini sudah menunjukkan pola kenaikan. Uptrend-nya secara daily-nya. Jangka pendek. Ya.
Dan ini adalah komparasi indeks dolar dan XAU yang jadi inti pembicaraan kita hari ini. Bagaimana tapering terjadi, bagaimana efeknya tapering ini, dan ini yang kita lihat. Kita komparasi kejadian waktu WTC 2001, 2001. Ketika itu dolar hancur lebur, ya, dihantam, dan emas masih berada di level 57. Nah, ini 2008 supreme mortgage terjadi. Selama 5 tahun upaya pemulihan dilakukan oleh Amerika melalui paket stimulusnya, tapi itu semua tidak membuat ketika paket stimulus merebak, dan ini kita lihat harga emas diuntungkan. Stimulus obligasi di pasaran banyak, dan harga emas terus diuntungkan. Hal yang sama juga terjadi di tahun ini. Semenjak di awal tahun 2020, obligasi pengurangan stimulus, pengurangan suku bunga, pembelian aset, obligasi, ini pun juga sama pergerakan. Ada upaya dan rencana dari Ben Bernanke untuk mengurangi stimulus melalui tapering 85 ke 75. Dan sampai dengan nunggu 2 tahun baru dicabut semua, baru dinaikkan yang namanya kenaikan suku bunga. Dilakukan tapering, harga emasnya pun bergerak turun. Dan indeks dolarnya pun bergerak hampir menyerupai polanya. Dan rekan-rekan bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ini yang akan terjadi. Artinya apa? Di sini sudah terjadi double bottom. Dan ini sudah terjadi double top. Jadi sarannya apa di sini? Kalau kita bisa melihat seperti ini, langkah yang tepat, langkah yang baik adalah mungkin sensitivitas kita harus peka terhadap bagaimana pergerakan harga emas dalam sepekan terakhir. Tersensitif. Euro, pound sterling, Kanada, komoditas lainnya, harga minyak, harga saham, dan juga mata uang utama dunia lainnya pun bergerak melemah terhadap dolar. Tapi bagaimana dengan emas? Harga saham pun jatuh di Amerika. Ketika tapering terjadi, ya otomatis ambruklah semua harga saham. Dan berimbasnya di Amerika akan terpukul juga di Asia. Dan itu telah terjadi hari ini. Jadi, kalau kita bisa melihat, pola yang sama ini terjadi di 2013-2008, awal mulanya 2008, saat ini COVID 2020, lalu di pertengahan semester kedua itu sudah siap melakukan tapering, dan itu terjadi di 2013, kita historinya, dan terlaksana di 2015. Dan ini pun akan terjadi kembali di tahun ini, 8 tahun. Hampir mendekati yang namanya 10 tahun. Jadi apa di sini? Intinya adalah potensi pelemahan ataupun potensi penguatan yang dialami indeks dolar pun akan terjadi. Momentum kita adalah masalah tapering, adalah masalah yang kita bisa manfaatkan potensi peluang tersebut dengan melihat historinya. Ketika tapering muncul, dolar menguat. Apa yang kita intip, instrumen apa yang saat ini masih belum bergerak, yang masih lambat pergerakannya, adalah XAU atau emas. Harga saham Eropa, Amerika, dan Asia juga sudah bergerak turun. Hang Seng, Nikkei, Kospi. Minyak pun juga sudah turun, berada di bawah 65. Euro pun juga sudah terjun bebas, mendekati level terbanyak tahun ini. Hal sama juga pound sterling. Dan saat ini yang belum bergerak itu adalah emas. Emas kita lihat ketika terjadi sebuah sideways harga pada dolar, dan ini terjadi juga. Nah, saat terjadi sebuah keputusan rencana plan terlontar oleh The Fed, Ketua The Fed Jim Powell, dalam testimoninya pekan depan, dipertegas di bulan September, udah bisa kemana-mana harga emas ini. Bisa kemana? Bisa potensi yang terjadi
bergerak di bawah low yang terjadi di tahun ini, di bawah 1665, menjadi peluang kita untuk mengambil sebuah posisi. Posisinya apa? Posisinya adalah jual. Posisinya adalah jual emas. Yang saat ini telat posisi pergerakannya untuk bergerak melemah. Nah, kita bisa lihat secara grafik, ya. Ini kita ambil grafik. Monthly-nya masih berada terjebak dia di sini. Weekly-nya yang terjadi di pekan kemarin setelah November payroll akhirnya diangkat kembali, dan saat ini dia masih berada di sini. Dan daily-nya kita lihat terjebak dalam sebuah MA13, MA26, dan muncul MA100 di atas. Dan kalau kita lihat pergerakan ketika harga itu berada, yang birunya ini MA100 ini berada di atas MA kecil, artinya apa? Penurunan akan terjadi. Dan inilah momentum yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ketika sebuah signal muncul. Jadi apa? Sell. Jadi potensinya adalah peluang yang bisa didapat adalah penurunan emas yang masih saat ini tertunda, tertahan. Karena emas sendiri dengan kondisi seperti ini, walaupun kita lihat tidak hanya faktor tapering, faktor geopolitik terjadi pun di Timur Tengah yang sebelumnya karena kondisi kekhawatiran terhadap Taliban yang ada di Afghanistan ini membuat kekacauan yang lebih luas. Ini sempat membuat harga emas pun tertahan. Tapi ketika kerjasama, dialog, dan pembicaraan antar pejabat-pejabat negara besar lainnya yang ada di Timur Tengah maupun di China, maupun di Rusia, maupun di Turki sendiri, ini semua bisa dikatakan memiliki efek yang mulai berkurang. Kekhawatiran pasar mulai berkurang. Tapi kita lihat ke depan seperti apa. Apakah ini sebagai langkah awal dari upaya dari di Afghanistan sendiri, Taliban sendiri ini untuk berbuat lebih baik lagi, atau malah sebaliknya yang tanda kutip memberi kekhawatiran terhadap pasar global. Yang kita lihat Amerika menilai bahwa Taliban sendiri sebagai ancaman bagi Amerika. Nah, tapi di sini sudah berkurang itu semua. Market cenderung terfokus dengan apa yang namanya tapering. Dan harga emas pun yang kemarin itu terjadi, ini saat ini sedang menunjukkan pola ataupun arah ataupun sebenarnya sudah kita siap untuk melakukan sebuah eksekusi. Targeting di berapa, Pak? Nah, dengan kita melihat harga yang saat ini terjadi, momentum kita adalah target paling dalam 1660. Low yang terjadi di bulan Februari yang lalu, tepatnya di 8 Maret. Dan kembali coba di testing yang kembali di 1 bulan, di akhir bulannya, di akhir bulan Maret. Dan kembali diuji itu kemarin di 1686 ketika November terjadi di hari Seninnya. Langkah ini bisa kita manfaatkan, langkah ini bisa kita ambil. Potensi emas ada menurut saya diperkirakan ini akan bergerak melemah. Daily-nya kita lihat ya, dengan beberapa faktor harian ini sudah mendukung. Tadi kita lihat histori dari ini sudah terbentuk. Artinya apa? Komparasi kita perbandingan antara indeks dolar dan emas sudah terlihat gejalanya. Ya, di sini sudah terlihat. Hampir sama terjadi ini. Hati-hati yang memiliki open posisi buy terhadap harga emas. Siap-siap dalam artian kita bisa untuk memanage sebuah resiko dan mengeset baru lagi posisi yang ada. Hati-hati. Tapi bagaimana Pak? Bila mana terjadi ini responnya berbanding terbalik dengan apa yang terjadi 2013. Bisa saja terjadi, tapi probabilitasnya sangat rendah. 30% saat ini ada potensi berbanding terbalik, tapi terbesar ketika kita lihat bicara adalah histori dan kebiasaan dan sebuah yang namanya grafik itu
adalah cerminan dari sentimen pergerakan yang ada di secara real. Teknikal itu adalah cerminan dari sebuah pergerakan dari harga yang nyata. Dan itu tersaji dalam namanya grafik, teknikal, dan historinya kita bisa baca. Apa yang terjadi dan momentum apa yang terjadi ketika itu terjadi. Kenapa harga bisa itu bergerak naik? Kenapa harga emas naik dan harga indeks dolarnya turun ketika itu? Kita lihat, baca lagi. Dan ini kita bisa lihat. Oh, sama kejadiannya. Polanya langkah-langkah yang diambilnya sama, tapi base-nya itu berbeda. Jika bakal terjadinya sebuah keputusan itu diambil, berbeda. Ini mengenai COVID tahun ini, yang membuat luluh lantak semua perekonomian global mengambil kebijakan suku bunga rendah dan penambahan stimulus. Tapi kejadian tahun yang 2008 adalah supreme mortgage yang mengganggu namanya sektor perumahan secara di Amerika dan membuat sebuah langkah yang diambil oleh The Fed secara besar efeknya. Dan imbasnya adalah secara global. Tapi apakah langkah ini akan memiliki efek yang besar juga di Inggris, di Eropa, maupun di Asia? Kalau kita melihat gelagatnya, ada. Nggak mungkin nggak ada, tapi berapa besar dampak yang terjadi? Dan ini yang perlu kita lihat. Dan ini yang perlu kita cermati. Dan kalau saya melihat ini efeknya hampir sama, mendekati ataupun menyerupai seperti yang terjadi di 2013 sampai dengan 2015. Jadi ini sebenarnya ini yang terjadi, polanya sudah lebih dulu terlihat. Ini tinggal mendekati ataupun kita bisa lihat penurunan yang terjadi. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan adalah melakukan potensi. Kenapa saya ambil emas? Karena ini adalah momentum yang bisa kita dapat yang cukup baik. Karena apa? Karena dia belum menunjukkan sebuah pergerakan yang arahnya. Nah, ini weekly-nya. Weekly-nya mendekati area MA 100, MA 1326. Kalau dia terus naik menanjak dan ini bergerak turun, seperti halnya terjadi ini. Terjadi apa? Downtrend. Ini uptrend. Ini bakal menjadi downtrend. Dan ini terjadi. Monthly-nya bagaimana, Pak? Monthly-nya kita lihat. Dari potensi yang ada di awal tahun, ini di bulan April mencapai 1797 dan ini terjadi di bulan Agustus 1 tahun dan ini terjadi semua. Apa? Bayarnya dari MACD-nya sendiri tidak begitu kencang kenaikannya. Malah stokastiknya juga akan berat. Hati-hati ya. Jadi yang memiliki posisi ataupun yang ingin melihat potensi yang terjadi, ini adalah momentum instrumen yang investasi yang kita bisa manfaatkan di harga, khususnya di harga emas. Lalu bagaimana, Pak, efek terhadap data-data ekonomi Amerika bulan depan? Jackson Hole sudah kelihatan. Kita menantikan sebuah yang namanya pernyataan dari The Fed, Ketua The Fed Jerome Powell. Dan di awal minggu depannya, di minggu berikutnya, kita akan bagaimana melihat yang namanya data yang dari November Amerika, lalu data inflasi, dan baru Fed rate. Semua ini akan menjadi sebuah modal perhatian pasar. Tapi ketika itu juga market akan cenderung bergeraknya? Akan cenderung bergerak statis. Bisa saja statis, bisa kembali, tapi akan ada pemicunya. Kenapa nanti pergerakan emas ini akan begitu besar range-nya? Tidak seperti biasa, harga emas itu bergerak dalam sebuah rentan $10, nggak lebih dari $20. Biasanya harga emas itu memiliki range yang cukup besar, di atas $20 dalam range hariannya. Berarti saat ini posisi yang ada, dia tengah menunggu sebuah momentum. Apakah dia akan bergerak tembus 1840-nya kembali, atau dia menekan hingga menembus low 1660. Dan kalau kita bisa melihat, bila mana ini terjadi,
cukup dalam penurunannya. Ya, cukup dalam penurunannya dari harga XAU ini. Baik, Pak Nino, saya rasa penyampaian saya dalam pertemuannya ini, bila mana pertanyaan kita nanti bisa menilai, melihat instrumen lainnya selain dari emas. Begitu Pak Nino. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sangat jelas banget, detail banget ya. Terutama tadi sudah disampaikan juga bahwa peluang yang paling bagus saat ini kemungkinan besar ada di emas. Karena yang masih satu-satunya produk yang belum gerak turun ya. Baik, kita mulai aja langsung di sesi kedua yang paling menarik banget. Di mana Bapak Ibu sekalian tujuan dari Market Outlook ini memang supaya kita tuh bisa saling tanya jawab. Bapak Ibu kalau lagi ada posisi atau mungkin bingung nih mau ngambil posisi apa, bisa langsung ditanyakan ya. Baik, kita akan memulai memilih untuk beberapa pertanyaan. Saya mulai dulu Pak, pertanyaan pertama. Dari Pak Wahyu Febri, Pak Nanang. Pertanyaannya, apakah gold masih akan kembali bisa tes nggak areal 1920 atau kembali turun ke 1660-an lagi Pak Nanang? Silakan. Iya. Kalau saya melihat dengan kondisi yang ada saat ini, dengan sentimen ataupun efek yang terjadi belakangan ini malah akan memberikan tekanan terhadap harga emas untuk bergerak, testing lagi bergerak di bawah 1.700. Karena apa? Ya tadi yang sudah saya sampaikan, memang besar kemungkinan harga emas akan ke arah sana karena faktor dari pencabutan pembelian aset, pengurangan pembelian aset itu pun juga akan menguntungkan pergerakan dolar. Efek dari penguatan dolar pun ini pun akan memberi dampak negatif terhadap instrumen lainnya. Begitupun juga harga emas akan terkena dampak. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Ketika sebuah paket stimulus, memang stimulus itu pembelian obligasi itu selain memberikan sebuah keuntungan terhadap dolar, tapi ya ini juga menguntungkan dari pergerakan harga emas. Tapi ketika paket stimulus itu dikurangi, kuantitative easing itu dikurangi, akan memiliki dampak lain, yaitu apa? Yield obligasi akan menjadi sebuah instrumen yang menarik bagi investor. Tidak akan berburu kembali dengan yang namanya emas. Dan secara tidak langsung akan memberi tekanan terhadap emas, dolar bergerak naik, dan yield obligasi pun akan naik. Di sini adalah saya melihat potensi yang terjadi dalam 1 tahun ke depan. Ini ada upaya yang dilakukan untuk penekanan terhadap harga emas. Sampai berapa? Memang kita melihat potensi yang ada dari harga emas sendiri di sini akan cukup kuat, dia berada pada area 1660-nya. Ya, 1660 ya, kisaran 1660 cukup kuat. Bila mana ini terjadi penembusan dalam beberapa bulan ke depan, kita tidak bisa melihat apakah bulan depan terjadi penembusan, tapi kita bisa melihat estimasi yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan dengan melihat perkembangan yang terjadi sejak awal. Jadi kita bisa melihat potensi apa yang mesti kita ambil nih ke depannya. Dengan melihat isu, dengan melihat sentimen, dengan melihat tindak lanjut, tingkah laku yang dilakukan oleh The Fed, ini kemungkinan besar akan memberi sebuah efek terhadap pasar. Baik, terima kasih Pak Nanang. Jadi memang masih diperkirakan akan tertekan ya Pak ya? Ya. Ya, Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Rudiati. Jadi bertanya mengenai stimulus. Apabila stimulus terus dilakukan dan jumlah mata uangnya beredar akan meningkat, inflasi meningkat, berarti impact positif terhadap emas gitu ya, dan bagaimana arah prediksi emas di akhir tahun. Mungkin kalau prediksi emas tadi sudah disampaikan berkali-kali sama Pak Nanang, tapi mungkin pertanyaannya lebih terkait ke stimulus ya Pak. Ya, walaupun kita tahu nih arah-arahnya ke tapering ya, tapi kalau stimulus ini kira-kira ada kemungkinan nggak Pak dilanjutkan sampai akhir tahun ini aja gitu untuk jangka pendek? Kita lihat mungkin terima kasih Pak Nino, terima kasih atas pertanyaannya. Munculnya sebuah gambaran langkah stimulus tapering ini terjadi di bulan Juni, pertemuan di bulan Juni. Wacana itu muncul tapering untuk segera dilakukan karena mempertimbangkan laju inflasi.
dan tingkat pembelian obligasi ataupun stimulus yang muncul di Amerika dari awal Januari, ya kan, paket 1,9 triliun, tambah lagi bulan ini 1 triliun, itu pun cukup besar jumlahnya. Jadi digelontorkan uang sebesar itu, sebanyak itu untuk pemulihan ekonomi dari berbagai macam sumber, otomatis ini pun juga akan menjadi beban negara Amerika untuk membayar, tanda kutip, tidak, Amerika pun memiliki utang, ya, untuk upaya menahan laju agar tidak ekonomi itu mengalami kemunduran. Dan ini yang dilakukan oleh Amerika. Apakah perlu penambahan stimulus? Apakah akan ada stimulus lagi? Stimulus lagi mungkin tidak ada. Tapi untuk menahan melakukan pengurangan obligasi, pembelian aset, itu yang akan dilakukan. Karena apa? Mungkin kita bisa melihat di awal tahunnya ini, itu ada wacana memang, itu akan siap menurunkan. Waktu itu sempat tergambar itu hampir 3 apa 4 ya, 3 triliun sampai 4 triliun stimulus yang akan digelontorkan oleh Joe Biden, kepemimpinannya dia. Tapi tidak dengan pemerintah, dengan The Fed ya, The Fed tidak. Nah, ini yang diambil adalah kebijakan fiskal dari yang namanya pemerintah Amerika. Nah, sudah terluncur semua 3 triliun, tapi kelihatannya ini sudah mulai dihentikan. Tapi di satu sisi, The Fed sendiri tidak menambah stimulus. Dia menahan pembelian stimulus setiap bulannya 120 miliar, muncullah wacana dengan mempertimbangkan data inflasi, lalu namanya tingkat lapangan pekerja, data sektor realnya, sektor manufaktur, retail sales, maupun juga consumer confidence, tingkat keyakinan konsumennya. Nah, ini semua menjadi gambaran bahwa untuk pembelian aset sendiri ataupun stimulus sendiri cukup. Apakah bagaimana dampaknya stimulus? Stimulus memang menguntungkan yang namanya pergerakan ataupun dari dana itu digunakan untuk pembelian saham, di pembelian ataupun upaya pemulihan di sektor keuangan ataupun di sektor infrastruktur bisa saja dilakukan, dan itu akan membuat perburuan aset-aset berisiko. Dan itu terlihat dari penguatan yang terjadi di euro pound sterling ketika Joe Biden mendapat persetujuan dari Senat dan Kongres terhadap paket 1 triliun itu. Tapi muncul kembali wacana tapering. Dan ini yang membuat semua kondisi berubah. The Fed nggak mungkin melakukan pemangkasan pembelian stimulus dari pemerintah. Dia hanya melakukan pemangkasan yang kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritasnya dia. Dan itu terjadi. Apakah di sini kita sekarang mengkalkulasi berapa persentase akan yang dikurangi? Apakah dia menurunkan 10 miliar dolar seperti yang terjadi di 8 tahun yang lalu? Atau malah menurunkan menjadi setengahnya 60. Kalau udah setengahnya, udah ambruk sekarang. 60 miliar dolar diturunkan setengahnya, otomatis dolar bisa benar-benar bisa ke 95, bisa ke 96 indeks dolarnya itu. Baik, cukup jelas Pak Nanang, terima kasih. Jadi Pak Rudi, kalau melihat di data-data ekonomi yang terakhir, memang kemungkinan untuk stimulus berlanjut ini cukup sulit ya. Jadi kemungkinan yang lebih nyata adalah akan adanya pengurangan stimulus, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang. Dan tentunya ini efeknya kurang baik untuk emas, termasuk juga untuk indeks saham. Pertanyaan selanjutnya, Pak Nanang, dari Bu Yusuf and Stephanie ya. Oh, sorry, ini jadi Pak Yusuf dan Stephanie. Jadi kelihatannya couple nih. Waduh, luar biasa ya, sama-sama pasangan trading gitu ya. Jadi pertanyaannya mengenai pound sterling nih Pak. Bagaimana untuk GBP US dollar? Pergerakannya minggu ini cukup signifikan ya, tentunya produk lain juga, tapi pound sterling juga salah satu yang pergerakannya cukup signifikan dan mendekati harga low tahun 2021. Bagaimana Pak analisanya? Mungkin singkat aja Pak Nanang, silakan. Oke, ya kita lihat. Nah, baik, terima kasih Pak Nino, terima kasih ya Bapak-bapak yang atas pertanyaannya. Khusus pound sterling sendiri, nah di sini kalau kita lihat, coba bisa dilihat di tampilan, ini terjadi sebuah level double top yang terjadi pada monthly-nya, ya.
monthly yang terjadi terhadap pound sterling mendekati ini terjadi di berapa kali testing itu di 1.43, 42 di berapa 3 bulan yang lalu, dan ini Fed gagal, dan kita lihat polanya sendiri MA 100-nya masih berada di atas. Artinya apa? Pola penurunan masih akan terjadi, dan weekly-nya, nah ini dia ajang ataupun momentum yang akan terjadi ketika sebuah harga secara mingguan MA-nya mulai akan terjadi, ada berpotensi melakukan crossing down, dead cross, artinya berpotongan. Terkonfirmasi dia tutup di bawah 3560, level high yang level low yang pernah terjadi di tanggal 18 bulan 7 yang lalu. Itu sempat terjadi intervensi naik. Ya, pencapaian level low, diintervensi naik, dan ini yang terjadi. Ini yang bisa kita lihat adalah sebuah langkah intervensi yang dilakukan oleh otoritas setempat ketika itu memang menahan laju pelemahan. Dan saat ini sedang ditesting kembali. Nah, ini adalah nilai tengah, median, ataupun rata-rata antara MA yang saat ini berada di 38974. Kita hitung 38974 ditambah low yang ada di MA 100 31804, kita jumlahkan 70778 dibagi 2, itu dia ada di 3530. Jadi masih ada potensi dia untuk mengejar nilai tengahnya dia antara MA 100 dan MA 13 ini ke 3530-an. Jadi potensi penurunan ini masih ada, dan saya melihat ini akan terjadi. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita lihat ini secara harian cukup panjang. Ini hati-hati Pak ya. Nah ini lihat nih, pola harian terjadi uptrend terjadi, dan ini sudah berada di atas MA 100-nya, dan akan crossing, hati-hati. Breakout ini terjun bebas, walaupun tidak langsung terjun bebas, tapi ada ayunan yang kemungkinan besar akan mendekati area moving untuk menutupi semua ini stokastiknya, tapi dia akan melanjutkan penurunannya. Hati-hati, ya, hati-hati terhadap dolar, akan memiliki impact yang besar terhadap mata uang lainnya. Begitu Pak Nino. Jadi potensi pound sterling akan bergerak turun ke depannya. Ya, jadi mengikuti memang laju penguatan dolar karena isu tapering ya Pak ya. Iya, Jadi benar. Tapering ini efeknya akan benar-benar signifikan terhadap semua produk ya, dan pound sterling tidak kebal juga gitu, jadi akan terdampak juga. Baik, ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada banyak banget yang nanya nih Pak Nanang. Dan kayaknya pada buy gold gitu. Dari tadi pertanyaannya, Pak Nanang, 1.800 aja bisa nggak nawar nih Pak gitu Pak? Kalau kita naikin dulu dari 1.800 gitu ya. Tapi banyak sebelum meeting Fed bulan depan, ada nggak kemungkinan angka emas ini bisa menyentuh 1.800 lagi, Pak? Kan udah jauh ya. Kalau saya malah menantikan sebuah Jackson Hole penentunya. Karena di sini akan sebuah paparan yang akan disampaikan oleh Ketua The Fed, bagaimana melihat prospek ke depannya. Dan mempertimbangkan data tenaga kerja yang setelah Jackson Hole muncul di minggu depannya adalah data tenaga kerja. Nah, bila ini terjadi, misalkan dia memang beberapa kali dia cenderung dovish ya, ketika dia nanti di Jackson Hole tidak mengucapkan statement tapering, itu emas bisa terbang. Dan artian bisa balik lagi ke 1.800. Tapi Pak Nanang, apa? Ini kan kalau sampai meeting the Fed masih September ya Pak? Iya, tanggal 23, 22, 23. Nah, sebelum ke sana kan nih kita masih ada 2-3 minggu nih Pak. Kira-kira secara teknikal nih, atau mungkin prediksi Pak Nanang yang tentunya mungkin ya tidak kita disclaimer on, tidak mungkin 100% benar, tapi ada harapan nggak bisa naik dulu ke 1.800 Pak? Ya, tadi yang saya sampaikan, saya menanti yang namanya Jackson Hole pekan depan. Oh, oke. Jadi Jackson Hole ini ketika nanti ya statement dari Jerome Powell ini dovish, artinya tidak menyinggung masalah tapering, itu berbalik.
Oke. Artinya dolar akan melemah dan Baik. potensi emas pun juga akan kembali naik. Tapi ada tapinya, itu pun sifatnya hanya temporary. Market akan kembali terfokus di pekan berikutnya, yaitu apa? November kembali. Baik, Nah, paham jadi Pak. berkelanjutan, iya. Karena memang laju ekonomi di Amerika memang cukup bagus ya Pak ya akhir-akhir ini ya. Jadi setiap berita yang negatif sifatnya sementara. Dan tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian dari uh, forum Jackson Hole minggu depan itu penting banget, harus ditunggu karena kalau ada indikasi di sana mungkin dari Jerome Powell tidak terlalu semangat ya untuk menyuarakan tapering, bisa jadi ada sedikit pelemahan ya di indeks US dollar. Selanjutnya Pak Nanang, ini dari Pak Andreas Krisnata. Pak, terima kasih atas analisanya tadi, emas diprediksi menurun. Namun kalau boleh tahu stop loss-nya di harga berapa Pak? Yang kira-kira kalau ada nasabah nih yang oke, kita mau sell nih gold nih untuk jangka panjang gitu, stop loss di berapa yang cocok Pak? Baik, nah di sini sebelum kita ke arah sana, tadi ada penyampaian, kalau kita ngelihat beberapa pair mata uang instrumen lainnya, ini contoh euro, pound sterling, Aussie maupun New Zealand, ini sudah berada pada, kalau kita lihat parameter indikator, sudah mencapai area under value-nya, ya, under value. Hal yang sama juga terjadi pada USD JPY berbanding terbalik ya, dia ini mata uang yang berlawanan dengan ini, tapi kita lihat dari yang namanya Swiss ataupun Kanada ini sudah mendekati area over value-nya dia. Nah, artinya apa? Mendekati momentum Jackson Hole itu pekan depan, Senin, Selasa, dan Rabu, dengan melihat pola euro pound sterling, ini akan terjadi sebuah yang namanya aksi recovery, pemulihan, rebound yang terjadi. Ya, kita lihat di sini Aussie sudah di 5%. New Zealand juga sama. Euro juga sama. GBP juga sama. Artinya apa? Ada potensi dia untuk naik. Tapi itu hanya sementara, temporary kenaikannya. Dan akan dibalikan kembali. Jadi ini momentum kita ketika nanti ada harga emas mendekati ataupun mencapai kembali area 1.800-nya, itu adalah momentum kita untuk melakukan yang namanya open sell. Baik, terima kasih Pak Nanang. Ini juga poin penting banget pada malam hari ini. Walaupun dari tadi kita cenderung optimis bahwa US dollar itu akan kuat, akan bullish, yang mana berarti major currency akan tertekan ya, seperti euro, pound sterling. Namun wajib diperhatikan juga technical. Nah ini sampaikan sudah oversold nih ya, beberapa kayak euro, pound sterling, Australia bahkan nih tadi terendahnya sudah 7100. Ini barusan rebound ya, reboundnya cukup lumayan Pak, mendekati high hari ini. Jadi indikator yang tadi digunakan itu ada stokastik, mungkin buat yang suka RSI juga diperhatikan apakah level-level produk kita itu sedang berada di zona oversold nih, udah terlalu banyak yang jual. Tentunya akan ada rebound sehat. Nah, Pak Nanang menyarankan untuk kita entry-nya nanti pada saat harga rebound ya Pak. Jadi untuk jawabannya Pak Andreas, pada saat kalau mau sell tunggu rebound dulu ya, karena sekarang kemungkinan US dollar mungkin akan terkoreksi. Jadi emasnya rebound 1.800, areal sana 1.800 1.830 itu bisa kita mulai untuk entry sell ya. Namun untuk stop loss-nya ini bagaimana Pak? Apakah dikembalikan ke money management nasabah masing-masing atau ada level yang direkomendasikan Pak? Iya, jadi gini, ada beberapa, kalau khusus untuk harga emas, ini ada beberapa level yang kemungkinan besar akan tertahan. Itu kisaran di 18.15 sampai dengan 18.30. Langkah di level-level area tersebutlah kita bisa untuk memanfaatkan bila mana kita masih ada posisi open terbuka di level atas, itu bisa kita untuk memanage-nya kembali untuk melakukan, ya artinya siap resiko terhadap apa yang terjadi. Ya kan? Walaupun kita bisa melihat bahwa sebelum terjadinya tapering itu ada beberapa langkah yang akan dilakukan, harga yang akan dilewati. Tapi ya ada beberapa harga yang dilewati dan ini yang perlu kita cermati, seberapa kuat harga itu untuk melambung dan seberapa kuat euforia sentimen ini akan terjadi. Karena ketika tapering ini terjadi, kita telat melakukannya, posisi kita terbuka di atas, ya ini yang manajemen kita punya risknya
kita punya manajemen untuk tingkat margin dananya sendiri harus diperhatikan begitu. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kurang lebih untuk manajemen risiko, mungkin saya reminder, biasanya untuk yang trader jangka pendek kita cut loss 5% dari modal ya, per transaksi. Kalau untuk resisten bisa dilihat, untuk emas sendiri ini 1835 itu resisten terdekat. Jadi kalau Bapak Ibu ada sell, dan kalau harga naik break itu sebaiknya dipertimbangkan untuk di cut loss. Selanjutnya Pak Nanang, ini dari Bu Indriani. Ya. Apakah efek di Taliban yang sekarang ini, bukan efek di Taliban, sorry, pertanyaannya salah. Efek di Afghanistan ya, dengan berkuasanya kembali Taliban, itu bisa membuat harga emas naik, Pak? Iya, tadi sempat kita singgung. Jadi, memang di awal ketika di minggu-minggu awal kemarin, itu sempat kenapa harga emas itu kenaikannya cukup signifikan, ya, dari 1730 sampai dengan tiba-tiba breakout ke 1750 dan pada akhirnya berada di 1795. Kita ingat beberapa hari terakhir itu efek karena apa? Efek ditariknya pasukan Amerika karena beberapa wilayah sudah dikuasai oleh Taliban, itu pun memberi dampak yang cukup menguntungkan bagi emas, ya, safe haven jatuhnya. Tapi di satu sisi upaya dialog yang dilakukan oleh pimpinan Taliban saat ini memberi sebuah gambaran, ini bukan Taliban yang dahulu, tanda kutip ya. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Apakah ada hal-hal yang dicap dalam artian di sini kurang begitu baik di global terhadap Taliban ini, dan bila mana ini terjadi, ini pun akan berdampak terhadap emas. Emas akan bergerak naik. Tapi ketika terjadi sebuah kondisi negaranya, kondisi warganya, dan kebijakan ekonomi eksternalnya dengan bilateral ataupun dengan negara tetangga lainnya cukup baik, ini pun tidak memiliki sebuah pengaruh yang besar terhadap harga emas. Artinya apa? Ini kepemimpinan Afghanistan dengan orang Taliban sendiri, ini kemungkinan besar akan berdampak tidak terlalu signifikan terhadap harga emas. Tapi terjadi sebuah upaya seperti perperangan terjadi, terus penyabotasan sistem distribusi harga, misalkan kilang minyak, penyulingan ataupun pembakaran, ini pun juga akan memberi dampak pengaruh terhadap harga, dan emas pun akan diuntungkan. Tapi saat ini kita lihat di berita, kita lihat beberapa dialog dilakukan oleh pimpinan setempat, ini kemungkinan besar sedikit meredam kekhawatiran pasar. Saat ini pasar malah cenderung terpengaruh dengan namanya tapering dan kebijakan yang dilakukan oleh China terhadap apa? Upaya pengetatan terhadap undang-undang ITE. Nah, ini yang terjadi. Dampaknya apa? Dampaknya ketika sebuah pengetatan terjadi di China terhadap undang ITE ini mana lihat basisnya, ini kekhawatiran terhadap penyadapan terhadap data-data ataupun keamanan negara Cina, dan ini juga berdampak terhadap listingnya bursa-bursa Cina di Amerika, dan kita lihat efeknya juga terjadi membuat saham-saham teknologi pun mengalami tekanan di Amerika. Dan kita lihat saham pun juga ketika nanti tapering terjadi, ini akan bergerak melemah. Dan melemahnya ini pun juga menjadi ajang momen untuk melakukan aksi profit taking setelah kita lihat sejak awal bulan ini mencapai all time high-nya, dan saat ini berapa 3 hari terakhir sudah menunjukkan tekanan. Dan ini dari Dow Jones sendiri, S&P-nya juga sudah mulai menunjukkan upaya-upaya ataupun langkah-langkah signal terjadinya sebuah koreksi. Dan hal yang sama adalah Hang Seng-nya sendiri, hati-hati. Kalau dia pecah di 24.000, hati-hati ya Hang Seng. Ini tidak menutup kemungkinan akan mendekati area 20.000 kecil, 20.000-nya. Hati-hati ini di area sini. Hal yang sama kita lihat Kospi sudah curi start penurunannya. Nikkei belum. Karena apa? Dia tertahan karena laju pelemahan yen. Naiknya yen ini menahan penurunan indeks Nikkei, tapi tidak menutup kemungkinan ini dia sedang bertahan di area 27.000-nya. Bila ini terjadi penembusan dan cross by low below 27.000, ini akan membuat tekanan harga Nikkei sendiri untuk mengejar area 25.500 sampai dengan 26.00. Nah, jadi intinya tapering ini berdampak menyeluruh terhadap harga
komoditas, dan juga kita lihat harga saham dan harga minyak pun kita lihat paling ketara. Harga komoditas yang paling jelas penurunannya ketika lihat hampir crossing terjadi ini. Jadi apa yang disebutkan kemarin terjadi kenaikan targeting $100, $90, ternyata berubah ketika tapering itu muncul. Oke, terima kasih Pak. Jelas banget. Tadi ada beberapa pertanyaan bahkan yang berikutnya ini udah dijawab gitu ya. Kalau dari pertanyaan Bu Indriani mengenai efek di Taliban, jawabannya efeknya sudah terjadi nih gitu. Dan sementara ini sudah reda. Nanti dilihat lagi perkembangan selanjutnya ya Bu Indriani ya. Untuk saat ini harga emas ini sudah terdiskon dari kejadian di Afghanistan. Berikutnya dari Bu Sri Rahajati dari Surabaya. Ini menanyakan tentang indeks. Tadi sudah dijawab sedikit ya. Untuk Hang Seng memang karena ada pengetatan saham-saham teknologi dan hati-hati perhatikan level support 24.000. Saat ini masih 25.000. Tadi sempat 24.500 Pak Nanang. Betul. Testing area low. Perhatikan banget karena turunnya juga drastis. Kita melihat mungkin ada peluang nih naik turunnya di Hang Seng. Nikkei sempat terhambat tadi sudah disampaikan gara-gara pelemahan yen yang mendukung sahamnya. Tapi satu pertanyaan nih Pak, dari segala berita tapering nih, kenapa indeks saham Amerika, Dow Jones, Nasdaq, S&P, ini masih gagah perkasa Pak, belum turun Pak? Iya, karena itu, mereka itu sedang menunggu statement yang dilontarkan oleh Jim Powell. Jim Powell sendiri belum melontarkan kenyataannya. Jadi beberapa kali dia menahan, tutup mulut, disinggung oleh dua anggota pejabat dari distrik St. Louis sama dengan mana kemarin itu ya, dua anggota The Fed itu untuk segera ada upaya ucapan istilahnya intervensi verbal yang dilakukan oleh Jim Powell sendiri, tapi dia tidak menyinggung. Dia malah sifat dovish saja. Nah, tapi ketika nanti dia menyinggung masalah tapering yang dilontarkan oleh ketua The Fed sendiri, baru bergerak. Pak Nanang, tapering ini kalau terjadi efeknya berapa lama Pak emangnya Pak? Jangka pendek kah atau bisa bertahun-tahun Pak efeknya terhadap pasar nih Pak? Dolar ini bakal menguat terus itu 1 tahun misalnya. Ya, sekarang gini, kita ngelihat misalkan nih, The Fed melontarkan pernyataan kita siap untuk melakukan tapering di awal tahun. Januari misalkan. Berapa nominalnya? Nominalnya misalkan dari 120 miliar dolar turun menjadi 80 atau 90 atau lah turun jadi 100 miliar. Itu di saat pertama kali dilontarkan misalkan di bulan September, itu pergerakan akan terjadi tuh. Akan terjadi terus sampai dengan 3 bulan, sampai dengan terilis mendekati rilis baru dia akan rehat sejenak. Kenapa? Karena misalkan terjadi di awal tahun, itu market akan pandangannya berbeda lagi. Apa? Mengenai rate. Oke, baik Pak Nanang. Lalu ini sedikit Pak untuk level dari Pak Daniel, untuk level buy aman di oil Pak, berapa Pak? Aman oil. Aduh, sebentar ya, dikeker dulu. Ini masih cukup dalam Pak Nino ya. Kita lihat dari mandinya sendiri udah breakout low yang di bulan lalu. Target berikutnya adalah dia di 55 ya. Mendekati ataupun 55 dan 50. Nah, ini area yang perlu diperhatikan untuk secara bulanan. Jadi tidak di sini hampir tinggal berapa dolar lagi sekarang? $7 lagi terjadi penurunan. Momentum penurunan itu masih akan terjadi secara monthly-nya. Weekly-nya apalagi juga sama, kemungkinan besar sama di 55 menjadi target tengahnya dia dan bottom-nya 50. Ini menjadi targetnya dia. Baik. Nah, ini yang diperhatikan untuk minyak itu di 55 dan 50. Jadi batasan pertama dan kedua secara medium term-nya targetnya dia bila mana terjadi penurunan. Oke, terima kasih Pak Nanang. 55 sampai 50 menjadi harga yang bagus untuk supportnya di moving average. Namun saat ini masih bisa turun lagi ya, ada potensi turun lagi Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Tambah malam, tambah seru. Ini juga luar biasa. Malam ini ada 150 orang ya yang gabung sama kita di webinar ini. Lalu dari Bu Indriani lagi. Ini agak sedikit ya, lebih ke teknikal. Jadi bukan outlook. Kalau mau scalping Pak, lebih baik menggunakan time frame berapa dan pakai indikator apa ya kalau untuk trading pendek-pendek?
Nah, sekarang saya tanya, Ibu siap di on screen tidak? Nah, Kalau siap di on screen, gunakan 5 menit dan 15 menit. Di mana time frame untuk melihat trennya itu di 30 menit dan 1 jam. Contoh, ya, ini kita ambil di euro. Apakah Ibu menggunakan indikator yang lain? Ataukah Ibu menggunakan hanya candlestick saja? Nah, kalau saya pribadi, saya menggunakan yang namanya, pertama, MA selalu terpasang saya untuk melihat sebuah tren harga mau kemana. Harga saat ini tengah bergerak turun, jadi angka yang aman diambil adalah sell. Ya, tapi ada beberapa momentum yang kita bisa manfaatkan ketika itu, ya, di sini adalah pakai menggunakan stokastik yang namanya parabolic sell. Ketika mendekati area di 5 menit dan 15 menit, ya, ketika patokan ambil posisi yang bagus itu adalah di 15 menit. Terjadi perpotongan crossing up atau crossing down, itu bisa langsung dieksekusi. Yang amannya. Tapi ketika saat ini belum nih. Tapi ini adalah apakah langkah penurunan ini akan terjadi lanjut? Kita bisa melihat di 30 menitnya. Momentum ya. Jadi yang digunakan untuk scalping itu gunakan time frame yang lebih kecil dan kita harus on screen. Ya, harus jagain Pak, harus jagain lilin Pak. Dan lagi kita ngambil TP-nya itu jangan terlalu besar. Ya. Karena apa? Kita karena hit and run, dapat udah biru $5, $10, kabur, kita cari momentum lagi. Kita ngeset ulang di M15 atau M30, apakah sudah ada pembalikan atau belum. Nah, oleh karena itu Ibu ini menggunakan parameter indikator apa aja. Gitu kan. Kalau saya pribadi menggunakan parameter yang ada ini untuk mengambil posisi gitu, misalkan melakukan transaksinya. Cukup jelas semuanya dari awal bagaimana kita harus bersiap ya terhadap kemungkinan tapering yang akan terjadi ya, terutama dimulai dulu dari event Jackson Hole ya, forum yang akan dilakukan di minggu depan. Ya. Terima kasih Pak Nanang, sampai malam nih bantuin kita. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat, selektif dalam memilih instrumen dan bertransaksi, jaga posisi dana yang ada, margin ya, hati-hati, margin beresiko perlu dijaga semua. Terima kasih Pak Nino. Terima kasih Pak Nanang. Itu tadi Bapak Ibu sekalian, Pak Nanang Wahyudin, Koordinator Riset dan Analis dari PT Valburi Asia Futures. Baik, sekian dari saya pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas semua waktu dan perhatian yang diberikan kepada kami. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Thank you.